Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang memikirkan apa yang dia persiapkan sebagai orang-orang yang cerdas. Ya, ketika Nabi SAW ditanya siapa orang mukmin yang cerdas, maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Kata Nabi SAW, ulaikal aqyas, orang-orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia ya paling terbaik persiapannya untuk bertemu dengan kematian. Dia paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian, untuk persiapan hari setelah kematian. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan yang dia jalani sekarang ini ya hanyalah sementara, senda gurau dan cepat selesai. Hanya 60 sampai 70 tahun, setelah itu dia akan masuk dalam alam barzakh yang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Setelah itu dia bangkitkan di padang mahsyar menjalani proses dari hisab sampai sirat sekitar 50.000 tahun. Setelah itu dia masuk surga atau masuk neraka, menghadapi kehidupan yang abadi selama-lamanya. Sehingga dia tahu bahwasanya kehidupan dia 60 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh fase berikutnya, dibandingkan dengan fase ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai ribuan tahun, sampai surga dan neraka, maka sungguhnya kehidupan 60-70 tahun ini hanyalah sebentar. Hanyalah sebentar. Karenanya ketika Nabi SAW ya, ditawarkan untuk diberikan dunia, Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya, innama mathali wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Sungguhnya permisalanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian mampir di bawah sebuah pohon, sebentar dia istirahat kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat dunia, seperti tempat istirahat yang sebentar. Karena kita semua adalah musafirun, kita sedang bersafar, sedang menuju ke tempat kita yang sesungguhnya, ya, di hari akhirat. Dunia ini hanyalah mampir sebentar, ibarat seorang hanya bernaung di sebuah pohon, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Tetapi waktu yang sedikit ini, 60-70 tahun ini, inilah yang menentukan bagaimana hari kemudian kita, baik di alam barzakh maupun di padang mahsyar, apalagi di surga atau di neraka. Maka jangan seorang terpedaya. Yang jadi masalah, banyak di antara kita terpedaya, ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kata Allah, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka ya, menghabiskan waktu mereka yang tidak bermanfaat pada perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan ini dalam banyak ayat tentang bahwasanya dunia ini bisa menipu. Jangan sampai kita terpedaya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ya. La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah persenda gurau dan permainan. Sebentar. Kita main-main sebentar. Ya ikhwan, ya akhwat, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita tidak terasa tiba-tiba saya dulu merasa masih muda, tahu-tahu sekarang sudah 40. Tahu-tahu sudah punya anak 5, tahu-tahu anak sudah SMA, ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga merasa tiba-tiba sekarang sudah berumur, sudah berusia. Ya, mulai pandangan mulai berkurang, tidak begitu tajam, pendengaran mulai tidak tajam lagi, ya. Mulai kadang tubuh kita tidak sesehat yang dulu, mulai kita pegal sana pegal sini, dan tanda-tanda bahwasanya kita sudah mulai berusia, ya. Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, hanya permainan senda gurau, permainan yang akan segera selesai, senda gurau yang akan selesai dan kita akan masuk dalam keseriusan dalam alam barzakh. Kemudian innamal hayatud la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, hanyalah perhiasan. Sebenarnya mengatakan inilah kondisi manusia ketika masa remaja, masa kecil hanya kenalnya main, senda gurau, dan sudah mulai masuk remaja, mulai perhatian dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian sudah mulai 40 tahun ke atas mungkin wa takatsurun fil amwali wal aulad, mulai bangga-banggaan dengan harta yang banyak. Apa usaha kamu, usaha saya, apa keberhasilan saya, mulai jadi bahan pembicaraan. Ya, jadi bangga-banggaan, itulah jadi buah bumbu pembicaraan tatkala bertemu dengan kawan-kawan, ya.
Nah, kalau wanita mulai bangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, entah dia miliki tas yang bagus, entah dia miliki jam yang bagus, entah dia miliki rumah yang bagus, entah dia sudah berjalan ke sana kemari, sudah keluar negeri ke sana sini. Itu jadi kadang-kadang menjadi bahan tafakhurum bainakum, saling bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, dan juga banyak-banyakan di antara kalian. Tapi apa itu semua, kata Allah, kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti hujan yang turun di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Seorang kagum melihat tumbuhan yang hijau tersebut, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning, kemudian hancur lebur. Ya. Summa yakunu hutama. Dan demikianlah kita. Baik. Mana orang-orang kaya yang kita lihat dahulu toh? Kemudian kaya raya, kemudian tua, kemudian akhirnya selesai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tinggal kemudian apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita di setelah ini, yang itulah kehidupan yang sungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Baik. Orang yang lupa dari kematian, tidak ingin ingat akhirat, maka dia akan ditimpa dengan 3 perkara. Ini perkataan para salaf, ya. 3 perkara itu apa? Pertama, dia malas beribadah, ya. Dia malas beribadah. Kalau dia berdosa, tidak segera bertobat. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah qanaah. Ini 3 penyakit yang menimpa orang yang jarang mengingat kematian. Ya. Kenapa? Dia merasa masih hidupnya masih panjang. Kalau dia berdosa, tidak segera bertobat. Ya. Kemudian kalau ibadah malas-malasan. Kemudian kalau punya harta dia tidak qanaah. Tapi kalau orang selalu ingat kematian, ya, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini kapan saja, tiba-tiba Allah bisa panggil mencabut nyawanya, ya. Apalagi di musim pandemi begini, setelah kita dengar sebagian ini orang kaya ini meninggal, orang kaya ini meninggal, pemilik perusahaan ini meninggal, ya, bos ini meninggal, ya. Subhanallah. Kekayaannya tidak bisa menunda kematiannya sedikit pun. Ya, tapi kalau orang sering ingat kematian, maka dia akan rajin beribadah. Sudah pasti. Karena dia akan persiapan untuk bertemu dengan hari esok. Sudah pasti kalau dia berdosa, dia segera bertobat. Ya. Dan sudah pasti dia qanaah dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwasanya semakin banyak yang dia miliki, semakin panjang hisabnya.